Ya, Bang Eltari Islam apa Kristen? Ayo, 1 lawan 8. Ini Gurunda ada di bawah nih. Hidup kekal atau agama yang nampak? Buktikan. Apa? Yang kita butuh itu hidup kekal atau agama, itu yang kita harus. Kamu pertanyaan kamu nggak nyambung, bro. Mau bertanya sekarang jawab ya. Aku nggak bagus jaringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku menjaring ini, Gurunda, banyak dapat tadi 4, ada yang gugur juga sebagian. Bro, menjaring. Ya, inilah. Oten pada mencret bentar lagi aja. Silakan 2 lawan 1. Silakan Gurunda. Iya, apa materinya yang mereka pilih, silakan. Kita layani mereka sesuai dengan kemampuan mereka kan. Ya, teman-teman Kristen ini kan IQ-nya IQ gorila, jadi kita harus sesuaikan dengan kemampuan mereka. Ya, silakan. Ya, silakan Bang, jangan takut murtad. Kan kamu pintar nih. Ya, silakan. Kamu tentukan materi apa yang mau diangkat atau Bang wartakan Injil, silakan. Ya, kami udah jelas. Terima kasih. Sama kau. Ya, baik. Aja, kau sulit banget itu. Satu-satu kalian kan berdua nih, satu-satu. Ya, biar nggak kayak ibu-ibu kita. Sama Bang wartakan aja dulu ya. Kamu jangan takut murtad, diam dulu. Anteng di situ, silakan. Itu ayat yang tadi Pak sampaikan, Oten sampah dunia itu pada zaman Paulus itu dituduhkan bahasa-bahasa demikian pun kepada Paulus dan pengikut-pengikutnya. Makanya ayat itu ditulis kembali oleh Paulus kepada kita di dalam 1 Korintus yang tadi Pak bilang 1 Korintus 4 ayat 10 itu. Makanya ayat itu sering dipakai oleh pihak lawan kepada umat Kristiani. Jadi makanya itu mengapa ayat itu ada? Ayat itu ada karena pada zamannya dulu para Paulus dan teman-temannya itu pernah dihujat, pernah dituduh, pernah disampaikan sebagai sampah dunia karena ajaran Kristen pada saat itu tidak diterima di kalangan orang-orang tertentu pada saat itu, seperti mungkin mereka agama yang percaya kepada adat-adat, budaya-budaya, sehingga mereka menjatuhi fitnah kepada Paulus dan para pengikutnya pada saat itu. Iya, sudah Bapak wartakan Injil. Yang harus padahal kebenaran. Sudah, jangan cerita, ajukan aja pertanyaan atau gimana gitu loh. Sanggah nih. Ya, Gurunda, itu ada noise, Gurunda. Noise ya? Iya, agak noise. Masih? Iya. Masih ada. Suara musik atau apa? Kayak ada setrum begitu, Gurunda. Kayak ada setrum. Iya. Tapi nggak terlalu itu sih. Ya, silakan Gurunda. Masih. Iya, ada kedengaran suara musik juga lagi di gunung ya, Gurunda ya. Soalnya, iya. Siap. Udah aman Gurunda. Oke. Ini temanya Oten sampah dunia. Wow. Nah, ini kita harus masuk ke pernyataan Yesus sendiri nih di dalam Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai orang Farisi, ahli Taurat. Nomor 15. Engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan,
menyeberangi lautan, menyeberangi daratan untuk mentobatkan satu orang menjadi pengikut agamamu, dan setelah kau jadikan menjadi pengikutmu, kau jadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau. Nah, sekarang permasalahannya adalah orang Farisi, mahkamah agama, ahli Taurat, orang munafik, itu siapa yang keluar dari Yerusalem kemudian mendirikan satu aliran kepercayaan yang berbeda dengan Yahudi? Itu siapa orang Farisinya? Silakan. Oke. Jadi Dari sini ya, aku jawab ya. Jadi kalau kamu mau menanyakan masalah itu, kau bantah dengan Al-Quranmu, ayat itu. Gimana? Jangan kamu ayat itu lalu kau bantah lagi dengan kitab kami. Begitu. Ya enggak, saya bertanya, ini kan temanya sampah dunia. Sampah dunia itu lebih jahat, 2 kali lebih jahat daripada setan. Nah, Ya salahnya berarti- itu kan di mana? Jadi kamu coba buktikan itu bantah dengan Al-Quranmu. Kan begitu. loh, kalau Al-Quran saya, ulaika hum syarrul bariyah, orang kafir Kristen itu lebih hina dari binatang. Jangan bawa Quran ke bahaya. Jangan bawa Quran, bahaya kau bawa Al-Quran. Sekarang kembali aja ke pernyataan Yesusnya. Yesusnya mengatakan apa? Bahwa orang Farisi yang keluar dari Yerusalem menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, pengikutnya adalah orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Pertanyaannya, siapa orang Farisi dan apa nama sekte ajarannya di luar Yahudi? Itu loh. Ayo, semangat dong. Silakan. Maksudnya ayat itu di mana kesalahannya ayat itu yang Tidak ada yang salah dengan ayat itu. Yesus berkata, celakalah engkau wahai orang Farisi, wahai orang munafik, wahai ahli Taurat, engkau menyeberangi lautan, artinya meninggalkan Yerusalem, menjelajahi daratan, artinya meninggalkan Yerusalem, untuk mentobatkan orang di luar Yahudi menjadi pengikutnya, dan setelah menjadi pengikutnya dijadikan sebagai orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat. Nah, pertanyaannya, siapa orang Farisi yang meninggalkan Yerusalem mendirikan sebuah sekte di luar Yahudi di mana pengikutnya 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri? Itu siapa dan apa nama agama yang dibuatnya? Itu loh. Jangan bawa Al-Quran, bahaya kalau Al-Quran, kalian tersakiti nanti. tersakiti di mana? Jadi pertanyaannya ini kan tinggal kau bantah dengan Al-Quran, kan gitu. Al-Quran saya mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir itu lebih hina dari hewan. Oh gitu ada Ya. Al-Quran. Nah, berarti sampah dong ya. Kalau kamu pengikut Nabi palsu gimana? Justru pengikut Nabi palsu itulah yang orang neraka dan 2 kali lebih jahat. Mana yang Jangan- tercatat di Al-Quran? Jangan kemana-mana dulu. Ya, tunjukkan Nah, dulu. Al-Quran tidak membahas Nabi palsu. Yang membahas Nabi palsu itu Yesus. Nabi palsu itu berasal dari Yerusalem. Munculnya Nabi palsu. Enggak salah. Nabi palsu itu mengaku bertemu Yesus di padang gurun, mengaku bertemu Yesus dalam bilik. Jadi jangan kamu bawa-bawa itu, jangan kau bawa Nabi palsu. Sekarang yang kita bahas ini adalah sampah dunia. Berarti Yesus Pengikut Nabi palsu semua. Katanya nabimu itu suri teladan buat lu. Masa Nabi palsu? di dalam Al-Quran tidak ada membahas Nabi palsu. Oke? Yang membahas Nabi palsu itu di Bible. Dan tanda-tanda Nabi palsu itu pengikutnya memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Dan itu hanya dilakukan oleh orang Kristen. Jangan kau cari yang lain. Jangan kau mempersulit dirimu. Sekarang kau sudah sesak napas. Jangan kau biarkan jantungmu juga pindah ke kanan. Hei, lawan saya pakai ilmu, lawan saya pakai ilmu. Siapa orang Farisi, siapa orang munafik, siapa ahli Torah yang meninggalkan Yerusalem mendirikan sekte baru di luar Yahudi? Jawab. Jawab. Apa nama sektenya dan siapa orangnya? Halo, begini Om. Itulah yang dikatakan orang-orang pengikut Nabi palsu. Mati meja. Siapa Itulah yang yang nabi palsu? Yang dimaksud Matius 23 itu orang Farisi.
orang munafik, ahli Taurat. Itu siapa? Kok larinya ke nabi palsu? Gak nyambung ente, sakit ente kan? Ini kita ikuti tema dong. Iya, Ini kan host- oten tanpa dunia. Host ininya host. Iya, Guru Nda. Temanya kasih tanda tangan, tanda tanya. Oke, siap. Oke, siap Guru Nda. Apakah oten Aman. sampah dunia? Berdasarkan pernyataan Yesus di dalam Matius 23, satu perikop dari nomor 1 sampai nomor 36 yang duduk di situ hanya Kristen. Contoh, coba baca di nomor 2-nya. Apa kata Yesus kepada muridnya yang asli? Orang-orang Farisi dan ahli Taurat menduduki kursi Musa. Itu. Tetapi dengarkanlah setiap apa yang mereka perintahkan. Tetapi jangan kau mengikuti mereka, sebab mereka memerintahkan Taurat, tetapi mereka tidak mempraktekkan. Nah, bedanya dengan Kristen apa? Kristen juga membawa Taurat, terjemahan Taurat dibawa-bawa, tapi mereka tidak praktekkan. Berarti orang Farisi ini adalah pelanjutnya adalah Kristen. Itu yang pertama. Sampai ke Taurat dulu. Jadi Taurat itu munculnya di abad yang keberapa? Abad 14 sebelum Masehi. Enggak usah kemana-mana dulu. Kita habiskan Matius 23. Suma. Kau bilang abad yang ke-14, Suma. Tunggu nekat kau katakan itu. Udah. Sekarang kau tunjukkan aja dulu siapa orang Farisi, siapa ahli Taurat. Dengar. Siapa orang Farisi, siapa ahli Taurat, siapa orang munafik yang meninggalkan Yerusalem, mengajarkan kemudian satu sekte di mana pengikutnya adalah orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat. Itu siapa dan apa nama sektenya? Jawab dong. Kau bahas dulu Taurat itu yang Saya tidak butuh orang menangis di sini. Kita butuh orang yang berilmu. Cuma dengar teman Cuma dengan beraninya mengatakan bahwa Taurat itu munculnya ke abad 14. Lalu Mana buktinya Cuma? Lalu kapan? Lebih duluan Taurat dibandingkan Islammu Cuma. Sakit. Makanya Injil Taurat itu sudah ada di abad ke-10. Ngapain kau bahas kitabnya Yahudi? Ngapain? Emang lu Yahudi? Ngapain kau bahas agamanya orang, kitabnya orang? Kau bahas aja Matius 23 itu. Siapa pendiri agama di luar Yahudi? Apa nama sektenya? Siapa nama tokonya? Gak usah kau nangis. Kau bahas dulu itu. Itu temanya. Apakah oten sampah dunia? Saya katakan ya. Apa buktinya? Ya, Yesus sendiri mengatakan itu, bahwa Kristen 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Itu Yesus yang mengatakan itu. Yesus sendiri yang mengatakan, bahkan Paulus berani mengatakan dalam Galatia 2 nomor 14, Kristen adalah orang kafir. Jadi nggak usah kau nangis, itu fakta. Ya, itu fakta. Apakah oten sampah dunia? Menurut Yesus, yes. Yesus yang bilang iya. Di mana buktinya Yesus mengatakan itu? Ya, angkatan jahat. Kristen ini angkatan jahat. Nah, saya tanya kau semua. Tanya aja terus, sampainya mulutmu doer. Lain dari Israel, kok ada nabi yang dari Arab? Nah, sekarang nabi yang mengajarkan Kristen yang manusia itu siapa? Seluruh nabi mengajarkan menyembah kepada hakikat pencipta alam semesta yang sudah pasti bukan manusia, yang sudah pasti bukan makhluk, yang sudah pasti bukan anak manusia. Itu yang penting. Nah, sedangkan agama Katolik Kristen ini kok tiba-tiba muncul mengajarkan menyembah manusia. Halo Bang Juma. Bang Juma, halo. Ya. Nanti ini apa dibahas apa? Ternyata main mute terus. Bahas, udah jangan takut, turunkan kau ke gereja seperti biasa. lanjut Guru Itu Nda. temanya tuh. Apakah oten sampah dunia? Menurut Yesus, ya.
karena Kristen 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Nah tuh, Matius 23, paham? Ayatnya di mana? Kata siapa? Matius 23 nomor 2 sampai nomor 36. Itu baru satu dalih kukasih. Belum kukasih yang lain yang bisa lebih menampar kepala kalian sehingga kepala kalian jadi gepeng. Dibaca dulu isinya. Baca, dibaca. Jangan kau mengikuti ahli Taurat. Mereka menduduki kursi Musa, tapi mereka membawa-bawa Taurat, tapi mereka tidak mempraktekkan. Apa mereka ini angkatan jahat? Apa mereka ini keturunan ular berudak? Apa mereka ini serigala berbulu domba? Tuh. Coba Anda baca di dalam nomor 15-nya. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang untuk menjadi pengikut agamamu. Setelah menjadi pengikut agamamu, kau jadikan dia orang apa? Orang neraka. Lalu 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Itu siapa? Orang Farisi yang meninggalkan Yerusalem, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang-orang Roma untuk menjadi pengikutnya. Itu siapa dan apa nama sektenya? Jawab. Ayat itu orang yang menghujat Yesus. Ya, kalianlah itu. Yang tidak percaya kepada Yesus. Ya, kalianlah itu. Kamu percaya kepada Yesus? Ya, jangan begitulah, Bang. Loh, saudaraku, Yohanes 14 nomor 12. Apa kata Yesus? Jika engkau percaya kepadaku, maka engkau juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Nah, aku melakukan sunat. Kristen melakukan sunat enggak? Sunat dong. Sunat. Ya. Kalau kamu melakukan sunat, Paulus mengatakan dalam Galatia 5 nomor 2, barang siapa yang menyunatkan dirinya, Yesus Kristus tidak berguna baginya. Yang mana yang kau pilih? Sunat. Nah, sunat berarti di Al-Quran ada ayatnya enggak Muhammad? Dengar. Kalau kamu sunat, Tunjukkan datanya, Galatia 5. Muhammad sunat. Galatia 5 nomor 2. Kalau kau sunat dirimu, Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Yang mana yang benar nih? Berarti Kau sunat, Yesus tidak berguna. Muhammad ngikutin Paulus. Yesus, kalau kamu sunat, Yesus tidak berguna bagimu. Hayo. Ya, berarti Muhammad ngikuti Paulus dong. Hah? Gimana? Kalau nggak ngikutin mana buktinya di Quran Muhammad sunat? Oh, kamu itu masih stupid berarti. Kamu itu masih ongol-ongol, masih ilmumu itu masih minim. Sekarang kutanya samamu. Keturunan dengar. Kalau tidak kau pergi jauh-jauh ke gereja cari pendeta. Kutanya samamu. Keturunan Abraham sunat atau tidak? Jawab. Jawab dulu, Muhammad sunat nggak? Kutanya dulu samamu. Kamu itu nggak nyambung. Kutanya sama. Keturunan Abraham. Di mana ayatnya di mana? Diam. Kalian orang-orang stupid, manusia palsu, pemakan plastik. Dengarkan. Gak boleh menghina. Keturunan Abraham sunat atau tidak? Jawab dulu itu. Jawab. Muhammad, kalau Muhammad Jawab dulu. Keturunan Abraham sunat atau tidak? Ayo. Semua buktinya Muhammad nggak sunat buktinya. Sekarang kalau begitu murid-murid Yesus ada nggak yang bersunat? Kau lari ke murid Yesus? Enggak, kutanya dulu. Murid-murid Yesus ada nggak bersunat? Bisa buktikan Muhammad. Nabi Musa bersunat atau tidak? Nabi Musa bersunat atau saya tidak? nanya Muhammad. Nabi Muhammad bersunat. Dia akui dengan mulutnya sendiri. Salah satu kemuliaan yang Tuhan berikan kepadaku. Salah satu kemuliaan yang diberikan Allah kepadaku, aku lahir dalam keadaan sunat. Dah, selesai. Ayatnya mana di Quran Muhammad sunat? Siapa yang mengatakan harus ada ayatnya? Langgat. Ya, siapa yang harus mengatakan harus ada ayatnya? Siapa? Kan ditanya siapa yang memiliki standar harus ada ayatnya di Al-Quran? Standar kamu kan harus ada ayat kan? Siapa bilang? Siapa bilang? Bukannya kau selalu minta dalil ya? Standarnya harus ada ayatnya. Siapa bilang? Ayo. Siapa bilang? Dari kamu lah. Saya hanya mengatakan bahwasanya Galatia 5 nomor 2, barang siapa yang sunatkan dirinya, Yesus Kristus tidak berguna baginya. Ayo. Kejadian 17 nomor 14, barang siapa yang tidak menyunatkan dirinya, maka matikanlah dia karena dia telah membatalkan hukum perjanjian kekalku. Ayo, kau mau kemana?
Jangan Kamu lari mau ke ke mana? Alkitab. Kau mau ke mana? Ditanya. Kau tidak menyunatkan dirimu dibunuh. Kau menyunatkan dirimu Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Ayo, kau mau ke mana? Ternyata Itu Bang untuk Cuma ini nggak bangsa bisa. mau Israel, kemana? Bahlul. Nah, sekarang kalau itu untuk orang Israel, Yesus mati di atas tiang salib untuk siapa? Loh, kalau Mesias itu bagi segala bangsa, kau ngomongin sunat. Sekarang kalau Kau Yesus ngomongin mati, Mesias, hei, dengarkan saya Bahlul, dengarkan. Yesus mati di Sejak atas kapan sunat sunat tiang. bagi segala Galatia bangsa? 3 nomor Muhammad nggak 13. sunat. 13. Untuk siapa Yesus mati di atas tiang salib? Jawab saya, ayo. Meow. Ayo. Kau nggak usah lari-lari. Kan bahas Kenapa sunat kan? lari? Kamu berbicara mengenai sunnah. Kau lari masalah Kejadian masalah 17, penebusan kejadian itu 17 nomor menyambung. 14. Kata Tuhan, barang siapa tidak menyunatkan dirinya, maka dia harus dibunuh karena dia membatalkan Itu perjanjian untuk bangsa kekalku. Israel, Bahlul, Untuk orang Bahlul, Israel. Bahlul. Untuk orang Israel. Oke? Namanya aja Torah. Kau Yesus ngerti Torah mengatakan, nggak? dengar. Yesus mengatakan barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan yang kulakukan. Berarti Anda tidak termasuk Pertanyaan saya, sebagai Muhammad percaya. sunat. Ayo. Kenapa Nggak lari ke nyambung, situ? nggak nyambung. Kamu nggak nyambung. Kamu yang nggak nyambung. berarti Kamu nggak nyambung. Berarti Muhammad nggak Kalau kau ngikutin. mengatakan sunat hanya untuk Bani Israel, ente siapa rupanya? Ayo jawab. Nah, ini susahnya cuma nggak boleh ditanya. Mute terus. Ayo. Main mute ya. Saya sudah menjawab. Takut banget main mute. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam pernyataannya dengan mulutnya sendiri, salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepadaku, aku terlahir dalam keadaan sunat. Selesai. Sekarang tunjukkan Lah kepada itu saya. klaimnya nggak ada Ayatnya. buktinya. Ayatnya di Quran Emangnya nggak ada. kamu mau bukti apa? Siapa yang Ayatnya di menyatakan? Quran di mana Muhammad Siapa sunat? yang menjadikan Tinggal jawab syarat aja, Bang harus Cuma. ada ayatnya di dalam Al-Quran? Siapa? Tinggal jawab Itu aja. hadis itu Siapa? kan karangan manusia. Siapa yang menjadikan standar bahwa perintah sunat itu harus ada di Al-Quran? Siapa? Nggak iso debat Nah, ini berarti cuma Allah ya. nggak pernah memerintahkan sunat dong berarti. Kelihatan Siapa? cuma nggak bisa Siapa? diskusi. Berarti Siapa Allah tidak pernah yang memerintahkan sunat menentukan dong berarti. syarat bahwa sunatnya Nabi Muhammad harus ada di Ya Al-Quran? udah Siapa yang nggak ada menentukan? perintah sunat dari Allah berarti. Siapa bilang? Al-Quran surah Oke, An-Nahl ayat tunjukin 123. Al-Quran An-Nahl ayat 123. Surah Nggak ada. Al-Baqarah ayat 130. Ayo. Bohong, nggak ada. Ayo. Barang siapa Bacakan, yang membenci bacakan. ajaran Nabi Ibrahim, berarti dia adalah orang memperbodoh diri. Seperti kalian, orang-orang bodoh, orang-orang stupid. Jangan di mute dong. Sampah dunia karena kalian membenci ajaran Ibrahim. Kutanya samamu. Perintah sunat di Quran. Salah satu perintah Tunjukin atau perintah ajaran sunat di Nabi Quran. Ibrahim adalah sunnat. Paham? Sunnat. Itu salah satu ajaran Abraham Mute, alaihissalam mute. adalah sunnat. Oke? Kamu mau Jangan tidak di-mute terima dong. atau kau tidak terima itu fakta. Dalilnya Nabi di Abraham mana, mengajarkan Cuma? keturunannya Dalilnya sunnat. di mana, Itu Cuma? fakta. Ayatnya di Oke? mana di Al-Quran? Nah, sehingga Ayatnya di mana? semua Allah keturunan memerintahkan sunat. Abraham, Ayatnya. baik dari Ismail Jangan maupun lari ke dari Alkitab, Ishak, Cuma. haram hukumnya mereka untuk tidak bersunat. Pahami itu. Kalau Anda mencari dalil dan tidak ada dalilnya dalam Al-Quran, berarti saya boleh mengatakan Yesus juga tidak bersunat karena tidak ada dalilnya di dalam perjanjian lama Yesus sunat. Ayo, kamu apa? Yesus itu sunat Ah. cuma. Nah, mana dalilnya? Mana dalilnya di dalam perjanjian lama? Mana dalilnya? Jawab dulu Mana dalilnya? pertanyaan Mana saya. dalilnya? Mana dalilnya? Ayo. Dengarin dulu. Saya tanya apa tadi? Di mana? Kamu tanya apa? Ya, Muhammad sunat di Al-Quran. Tidak ada ayatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diterangkan secara terang-terangan bersunat di dalam Al-Quran. Terus apa masalahmu? Kenapa kalian sunat? Loh, Nabi Muhammad memerintahkan itu. Ada Ayatnya di 5 mana? fitrah. Ayatnya di mana? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. 1, 2, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kami umat Islam adalah pengikut baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, salah satu dari beberapa fitrah umatku adalah bersunnat. Selesai bukan? Nah, Ayatnya sekarang di giliranmu mana? saya tanya. Muhammad Diam. mengajarkan sunat. Diam. Sekarang giliranmu saya tanya samamu. Siapa yang memerintahkan Anda tidak bersunat? Jawab. Mati kau sekarang. Siapa yang mengajarkan ente tidak bersunat? Jawab. Nabi Abraham memerintahkan anaknya Ismail bersunat, memerintahkan anaknya Ishak bersunat. Oke? Bahkan di dalam Kejadian 17 nomor 14, Allah mengancam membunuh semua orang yang tidak bersunat. Bahkan Yesus mengatakan dalam Lukas 16 nomor 17, sebelum langit dan bumi lenyap, setitik pun dari hukum Taurat tidak bisa dibatalkan. Oke? Matius 5 nomor
19. Yesus berkata, Cuma ini barang bisa dialog siapa apa enggak? diam. Barang Kok lari-lari kan ke hukum Alkitab, sunnah. Jan? Yesus berkata, barang siapa diam. Yesus berkata di dalam Matius 5 nomor 20, barang siapa yang menghilangkan sunat dan mengajarkan orang lain juga tidak bersunat, maka dia akan menempati neraka. Sekarang pertanyaan saya, kamu menjadikan siapa toladanmu sehingga kamu tidak bersunat? Jawab saya, silakan. Semuanya ada jawabannya di Alkitab. Ya, jawab dulu. Jawab Kamu saya, tanya siapa apa? yang kau jadikan contoh? Nabi Ishak bagi orang Yahudi, mereka bersunat. Nabi Ismail bagi orang Arab, mereka bersunat. Orang Kristen tidak bersunat, ikuti siapa? Saya tanya Babi kamu. tidak bersunat. Apakah Anda mengikuti babi? Cuma sunat gak? Gorila tidak bersunat. Kau ngikuti gorila. Bang Juma Hei, sunat kutanya nggak? kau, Bang Juma kutanya sunat kau. nggak? Bang Buaya Juma tidak sunat bersunat. nggak? Kau ikuti buaya? Nabi Musa bersunat. Nabi Abraham bersunat. Semua nabi-nabi bersunat. Kucing, anjing, babi, gorila, apalagi monyet tidak bersunat. Kamu pengikut siapa? Ayo jawab saya. Bang Cuma, Tahu. saya tanya, Bang Cuma sunat apa enggak? Nah, sekarang giliran saya bertanya, kau ikuti siapa kau tidak bersunat? Orang Yahudi bersunat, orang Arab bersunat, orang Yahudi bersunat, orang Islam bersunat, orang Kristen tidak bersunat, ikuti siapa? Hanya ada 3 kandidat, mengikuti anjing, mengikuti babi, atau mengikuti monyet. Silakan, yang mana kau ikuti? Saya tanya, Bang Cuma Dan sunat saya apa enggak? tanya, itu aja terus. Saya tanya, Loh. saya tanya. Jawab aja. Makanya temanya kalian itu disebut sampah dunia. Karena satu-satunya kelompok yang ngaku-ngaku pengikut Nabi tapi tidak bersunat hanya kamu, Kristen. Berarti kamu sampah. Paham? Sampai sini paham? Menghujat kamu itu benar. Hati-hati lo kalau ngomong. Jangan sampai asal di sini ngomong. paham gak? Sampai di sini paham gak? Lu tahu Sampai di kasus sini paham gak? Habib Rizky di penjara gara-gara apa? Sampai di sini paham gak? Hei, paham gak? Anjing tidak bersunat, babi juga nggak bersunat. Kau pengikut apa? Yesus sunat, Nabi Abraham sunat, Ismail sunat, Ishak sunat, Yakub sunat, Musa sunat, Daud sunat, Salomo sunat, Yusuf ayah tirinya Yesus sunat, Yesus pun sunat. Nah kamu nggak sunat. Gimana Yang mana mau yang kau ikut? jawab? Yang mana yang kau ikuti? Babi, Mana monyet, mau jawab? gorila, biawak, ayam, tikus, balau, padale. Yang mana kau ikuti nggak sunat? Silakan kau jawab. Udah gini aja, saya nggak mau debat sama Cuma, soalnya susah berdialog, nggak bisa diajak dialog. Loh, saya diam pertanyaan saya. Dengarkan Saya pertanyaan di-mute saya. terus kok, saya di-mute Orang terus. Kristen tidak bersunat. Kamu ikut siapa? Baru Babi, tahu ternyata Cuma nggak bisa dialog. monyet, Bener. sapi, padale, pararang, atau apa yang kau ikuti tidak sunat? Jawab. Jawab Tanya dong. dulu, dengerin dulu pertanyaan saya nggak banyak kok. Sunat Saya sudah jawab. Weh manusia gepeng, gimpe ulu, sudah ku jawab. Bang Cuma sunat apa enggak? Itu aja kok susah. Saya pengikut Rasulullah, pasti saya sunat. Kata Karena saya manusia. Siapa? Tidak seperti anjing, Siapa tidak yang nurut? bersunat. Yang tidak bersunat itu cuman asu. Kamu tidak bersunat, berarti levelmu asu. Weh manusia palsu. Saya doakan kamu agar kamu bisa percaya Yesus. Saya percaya Yesus. Yesus itu manusia. Kalau kamu percaya Yesus, bertobatlah Cuma, ya. Kalau percaya Yesus itu pasti masuk Islam. Kau itu tidak percaya Yesus. Percaya dong. Yesus mengatakan dalam Yohanes 14:12, barang siapa percaya kepadaku dia juga ikut bersunat. Kau bersunat gak? Sunat lah. Paulus berkata dalam Galatia 5 nomor 2, barang siapa yang bersunat Yesus tidak berguna baginya. Ayo. Ini Kau mau aja, kemana Cuma sekarang? saya Kau mau doakan kemana kamu sekarang? agar Kau terima mau Yesus kemana sebagai Tuhan Juru sekarang? Selamat. Kau mau kemana? Nakal memang kau. Nakal kau memang. Ya, Tobat kau nakal Cuma, kau. bertobat, jangan menghujat Nakal memang terus. kau. Nakal memang kau. Ya nakal. Kau nangis saja kau. Kau pergi gereja sana. Kau gereja. Kau cari pendeta. Habis itu kau colok pantatnya. Kau cium pantatnya supaya kau bisa bedakan mana kebenaran, mana kebatilan. Sana kau cebok air 1 sendok dulu. Sana. Bertobat kau Cuma, bertobat. Jangan menghujat terus ya. Hati kau. Kau cebok sana air 1 sendok. Sana.
Saya tahu kau di Makassar toh. Kurangi Kau di makan Makassar, babi. toh. Iya, kenapa kalau saya di Makassar? Kenapa Kenapa? kau sembunyi kau? Siapa yang sembunyi? Kau buka mukamu, saya buka mukaku juga. Kau mau? Berani? Mana buka, coba? Buka maskermu, Oke. buka maskermu. Buka kameramu, buka. Nih. Nih. Lepasin maskermu, maskermu. Buka dulu kameramu, buka kameramu, baru saya buka masker. Buka kameramu, baru. Lepasin. Buka mukamu dulu, baru saya buka masker. Tinggal Saya di mana? mau Tinggal lihat. di mana? Kamu tinggal di mana? Saya mau lihat muka orang yang menyembah manusia. Coba lihat, saya lihat muka. Siapa yang menyembah manusia? Orang Kristen Yesus, kau pikir menyembah kadal? Yesus. Sejak kapan Yesus jadi kadal? Yesus itu manusia, kucluk. Blok kamu tuh, kuat kadal. Maria melahirkan kadal atau melahirkan manusia? Oi, kau masih punya otak kan? Kamu bisa baca Alkitab. Kau pikir yang keluar dari rahim Maria itu kadal? Waduh, Dia kamu itu- sudah menghujat lagi loh ini, beneran. Loh, Ini kamu penistaan bilang. agama loh ini. Hati-hati lo kau cuma. Goblok loh. Nih. Kau yang menista. Yesus kau bilang kadal. Yesus itu manusia. Yang bilang kadal kau. Lalu kau bilang apa Yesus itu? Kau bilang apa Yesus itu? Kamu bilang kadal tadi. Ya, dia kan manusia. Tapi kau bilang bukan manusia. Jadi apa kalau bukan manusia? Melahirkan manusia, bukan kadal. Itu manusia. Itu manusia kan kesuruh pilih. Maria melahirkan manusia atau Kamu bilang kadal? tadi kadal. Kamu bilang tadi kadal. Maria, dengar, saya ulang. Maria melahirkan manusia atau monyet? Hati-hati kamu Hei, ya. Hati-hati. ku tanya kau lagi, ku ulang lagi. Maria melahirkan manusia atau monyet? Jawab. Kamu itu otakmu. Nah, kau jawab sendiri tadi. Kau bilang manusia. Berarti kau sembah apa? Kau nyembah apa? Kau nyembah apa sekarang? Kamu yang menyembah mayat itu sana di alam bawah. Sakit kau kan? Sakit kau kan? Sebelum kau datang besok. Maskermu aja nggak berani lepas. Asal ngomong aja kamu. Ini Pak John ini beneran apologet apa emak-emak arisan ini? Jangan baper kali dia Gurunda. Nah, dia tersinggung. Karena cuma kita dialog sama Juma. Karena dipersamakan. Terus dipotong-potong. Ya, pertanyaan saya kan jelas. Saya diam, kamu jawab. Ditanya Al-Quran, malahan lari ke Alkitab. Itu Kan bodohnya Juma. Saya sudah menjawab tentang Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 130, surah An-Nahl ayat 125. Itu adalah kaidah hukum di dalam Islam tentang sunat. Oke? Ayatnya mana bodoh? Astaga naga. Nah, inilah kalau kita diskusi sama monyet kayak gini. Sudah kutunjukkan Al-Quran surah An-Nahl ayat 123 dan juga surah Al-Baqarah ayat 130. Sudah kutunjukkan dalilnya. Hati-hati ya orang Islam. Cuma ini berbohong loh. Ini Al-Quran berkata loh. Ya, Apa yang dikatakan dalam Al-Quran di situ? Apa yang dikatakan dalam Al-Quran? Nggak ada ayatnya. Apa? Cuma di Al-Quran. Tapi kamu bilang tadi ada. Kalau di hadis. Dengarkan saya. Tuyul, dengarkan saya. Al-Quran surah An-Nahl ayat 123. Iya, di mana ayatnya? Kul, perintahnya. Kul, katakanlah, ya wahai Nabi Muhammad, aku diperintahkan untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Itu Pokok ajaran pondasi. Juma. Ngerti nggak? Ditanya Diam. Manusia kadal diam. 3 pokok ajaran Nabi Ibrahim. Yang pertama tauhid, la ilaha illallah. Yang kedua kurban, hewan. Kurbannya hewan, bukan manusia. Yang ketiga adalah sunat, sunat kulub, bukan sunat gaji, korupsi, bukan. Ya, dengarin orang-orang Islam ya, dengarin ya. Itu adalah perintah Allah untuk mengikuti ketiga-tiganya. Tauhid, kurban hewan, dan bersunat kulub. Al-Baqarah ayat 130. Di situ diterangkan, barang siapa yang membenci ajaran Nabi Ibrahim, itu adalah orang yang memperbodoh diri. Barang siapa yang membenci sunnat, berarti dia orang tolol, orang bahlul, seperti kamu. Paham? Nah, pertanyaan saya balik. Diam. Pertanyaan saya balik. Saya balik pertanyaan. Orang Kristen tidak bersunat itu ikuti siapa? Nabi Ismail keturunannya sunat, Arab sunat. Nabi Isa keturunannya sunat, Yahudi sunat. Kristen pemakan babi ini tidak sunat
ikuti siapa? Jawab saya. Sudah dijawab berkali-kali, tanya lagi gimana sih? Cuma. Ada yang dengar jawabannya? Teman-teman, ada yang dengar jawabannya orang ini? Ada nggak yang dengar jawaban orang ini dari tadi? Nggak ada. Nggak Gurunda. ada. Kamu nggak menjawab apa-apa. Cuma jangan so tahu kau cuma. Aduh, cuman mau menangis ternyata. Udah nangis dulu. Saya kasih waktu 1 jam kau nangis. Silakan. Ngapain Nangis? Siapa yang nangis? Loh, kamu nggak menjawab. Nabi Ismail keturunannya orang Arab sunat. Nabi Ishak keturunannya Yahudi sunat. Nah, Kristen ini keturunan dari mana? Hanya anak-anak gorila, anak-anak monyet yang tidak bersunat. Jangan-jangan kau keturunan monyet. Hei. Itulah aslinya cuma. Oh iya memang. Siapa suruh kau menghujat? Jangan-jangan kau itu teori Darwin. Kamu itu berasal dari monyet. Iya betul. Pernah nggak dengar ada monyet bersunat? Iya. Ya. Gurunda, kan di Kejadian 2:17 tuh Adam sama Hawa mati, Gurunda. Jangan-jangan dia keturunan iblis yang tersisa, Gurunda. Nah itu dia makanya. Bang Juma mau tanya Bang Juma. Enggak, sebelum kau jawab orang Kristen tidak bersunat itu ikuti siapa? Saya tidak kasih kesempatan kau melangkah ke pertanyaan sudah kedua. Saya bilang tadi saya ngikutin ajaran Yesus cuma. Saya Yesus bersunat, kenapa Kristen tidak bersunat? Ayo jawab. Astagfirullah. Cuma itu melilit otakmu kan. Gimana cuma batu hitam? Mulai lagi. Mulai kan? Batu hitam. Ayo. Mulai lagi kan? Mulai kan? Jawab dulu lah. Mulai. Manusia plastik ini mulai. Kenapa orang Islam cium-cium batu hitam? Oke, saya jawab. Habis ini kau jawab juga ya. Oke? Salah satu metode menghapus dosa, menghapus kesalahan di Islam itu adalah ke Mekah sana, melakukan kemudian ibadah. Oke? Di antaranya menyentuh Hajar Aswad. Orang Yahudi salah satu cara menghapuskan dosa adalah membakar tai sapi. Oke? Baca di Keluaran 29 nomor 14. Lari ke Alkitab lagi. Ini astagfirullahaladzim. Kamu itu mau diskusi atau mau nangis sih? Hah? Saya minta penjelasan di Al-Quran cuma gimana? Kamu mau diskusi atau kau mau menangis di sini? Ini pertanyaan kedua yang membuat kau menangis. Orang Yahudi, dengar. Orang Islam dikatakan kemudian salah satu metode cara selain bertobat, selain puasa, selain berinfak untuk menghapus dosa adalah menyentuh Hajar Aswad. Itu salah satu, menyentuh Hajar Aswad. Orang Yahudi menyentuhkan mulutnya dengan batu bara berdasarkan Yesaya 6 nomor 7 itu juga menghapuskan dosa. Menyentuhkan batu bara pada mulut itu menghapus dosa. Baca Yesaya 6 nomor 6 sampai nomor 7. Orang Yahudi dan orang Islam sama-sama menyentuh batu, dosa terhapus. Menyentuh batu. Bahkan orang Yahudi kelebihannya bakar tai sapi berdasarkan Keluaran 29 nomor 14 menghapus dosa juga. Oke? Nah sekarang orang Kristen membunuh Tuhannya sendiri di atas pohon untuk menebus dosa, itu ajaran dari mana? Jawab. Saya mau tahu, silakan. Ayo. Orang Yahudi, orang Islam menyentuh batu menghapus dosa. Orang Kristen membunuh Tuhannya di atas pohon menghapus dosa. Itu ilmu dari mana? Kau jawab sekarang. Jangan kau jadi gepeng terus seumur hidup. Hei, jawab. Jangan lari ke Alkitab dulu. Jawab. Saya sudah jawab kan pertanyaanmu. Sudah ku jawab kan. Nah sekarang giliran kau. Giliranmu. Dosa, gitu. Itu bukan urusanmu. Orang Yahudi menghapus. Diam. Orang Yahudi menghapus dosa bahkan dengan tai sapi. Baca Keluaran 29 nomor 14. Jadi jangan kau heran itu ajaran kami. Paham? Sekarang pertanyaannya saya balik samamu. Dari mana Kristen mendapatkan ajaran menggantung Tuhannya sendiri di atas pohon bisa menebus dosa? Jawab sekarang. Dari mana kau dapat ilmu itu? Silakan. Pertanyaanmu aja salah. Nangis sudah kau kan? Nangis. Itu nggak digantung di atas pohon cuma gimana? Lalu di mana digantung Yesus itu? Nggak ada, itu di Al-Quranmu itu.
Di mana Yesus digantung itu? Di tiang listrik? Yesus itu disalib Di- cuma. Salib itu bahasa Quran, kuclo. Salib itu bahasa Quran. Di bahasa Yunaninya disebut xulon. Xulon itu artinya pohon. Berarti Yesus digantung di pohon. Nggak ada, cuma nggak ada itu. Kau belajar. Pendetamu kusur ke sini hadapi saya. Jangan kau. Nggak ada Bang, cuma kok. Kau baca Galatia 3 nomor 13. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas xulon. Xulon bahasa Yunani artinya pohon. Nangis kau kan? Salib itu bahasa Quran. Tidak ada dalam bahasa Yunani kata salib. Cuma karisteng, agama warisan penjajah ini suka merampas. Jadi lagi-lagi terjemahan Bible diambil di dalam Al-Quran. Yang tadinya digantung di pohon, digantung di salib. Salib itu bahasa Arab. Salib itu bahasa Quran. Hanya ada di Al-Quran. Septuaginta tidak ada. Bahasa Ibrani, Yunani, Surya nggak ada. Di bahasa Indonesia juga nggak ada. Salib itu bukan bahasa Indonesia. Paham? Oke? Nah, sekarang di situ di Galatia 3 nomor 13, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati digantung di atas pohon. Pertanyaan saya, orang Islam menebus dosa, menghapus dosa dengan amalan mengusap batu Hajar Aswad. Orang Yahudi menghapus dosa dengan amalan mencium batu bara. Ayatnya di mana? Yesaya 6 nomor 6 sampai nomor 7. Bahkan orang Yahudi menghapus dosa dengan cara membakar tai sapi. Dalilnya di mana? Keluaran 29 nomor 14. Jangan kau ganggu gugat. Itu ajaran kami. Sekarang yang saya pertanyakan agamamu. Dari mana karisteng agama barat ini mengambil metode menghapus dosa dengan cara menggantung Tuhannya sendiri di atas pohon? Jawab. Boleh kau jawab sambil menangis, silakan. Cuma susah diajak ngobrol. Juma. Itulah makanya host mengambil tema Kristen itu sampah dunia. Gak perlu dijawab. Pertanyaan Gak perlu dijawab. Gak perlu dijawab. Karena kapan dijawab agamamu bisa gulung tikar. Cuma percaya batu hitam itu menghapus dosa. Cuma percaya. Batu bara di dalam Yesaya 6 nomor 6 menghapus dosa. Saya tanya. Kamu percaya? Kamu. Saya tanya Yesaya, tuyul. Kau percaya batu bara bisa menebus dosa? Kau percaya? Ada itu, enggak ada ayatnya itu. Keluaran 29 nomor 14, tai sapi salah menghapus semua dosa. Salah semua. Yang benar cuman John. Jangan pertanyaan saya. Asumsi, pertanyaan saya, kuulang untuk yang ketiga kalinya ya. Kita ditonton ribuan manusia. Pertanyaan saya untuk yang ketiga kalinya. Dari mana Kristen? Dari mana Kristen, agama warisan penjajah, mengambil konsep menebus dosa dengan cara menggantung Tuhannya sendiri di atas pohon? Jawab. Salah semua. Tidak ada di Alkitab Yesus digantung di atas pohon. Tidak ada. Itu di Al-Quran. Iya, karena kau ditipu. Bahasa Yunaninya di situ xulon atau skupon. Coba kau tanya tuh, xulon artinya apa? Xulon artinya apa? Dalam bahasa Yunani, xulon artinya apa? Ayo. Susah kamu itu cuma. Memang susah. Lawang Paus aja takut sama saya. Paulus aja lari terkencing-kencing kalau dengar namanya Bang Suma. Memang susah. Nggak bisa diam masalahnya, dipotong-potong terus. Saya diam. Setelah ini saya bertanya, saya diam. Teman-teman diam, kita kasih kesempatan ke dia 6 tahun untuk menjawab. Jangan ada yang berbicara, termasuk host. Pertanyaan saya, orang Yahudi menebus dosa dengan cara mencium batu bara. Orang Islam, salah satu prosesi penebusan dosa adalah mengusap batu Hajar Aswad. Orang Kristen menebus dosanya dengan menggantung Tuhannya di atas pohon. Pertanyaan saya, dari mana Kristen laknatullah agama warisan penjajah ini mengambil konsep menebus dosa dengan menggantung sembahannya sendiri di atas pohon? Jawab. Kesempatanmu 6 tahun dari sekarang. 1, 2, 3. Jawab. Yang lain diam, host diam. Mari, yang lain tidur, silakan. Waktu Saya tidur dimulai. Saya luruskan pertanyaanmu ya. Di Alkitab tidak ada Yesus digantung di atas pohon. Yang ada Yesus disalib ya untuk menebus dosa-dosa manusia. Terus di mana ayatnya
kalau orang Kristen menyembah batu, menyentuh batu, batu bara, menghapus dosa. Tidak ada di Alkitab itu. Yang ada itu di Al-Qur'anmu. Ya, mencium batu hitam menghapus dosa. Nah, itu yang menghapus dosa. Itu ayatnya di mana cuma? Ya Muhammad Sunnah tadi belum dijawab. Oke. Jangan ada yang ngomong 6 tahun waktu kita kasih ke dia sampai dia menjawab dari mana ajaran menggantung Tuhannya di pohon. Tidak ada. Kan sudah saya jawab. Host diam. Saya jawab apa lagi? Kan nggak ada ayatnya. Nggak ada di Alkitab. Yesus digantung di atas pohon. Mau dijawab apa kalau nggak ada ayatnya? Yang ada itu Yesus mati di kayu salib. Ya, bukan di tiang listrik. Kamu itu ngarang-ngarang aja kok. Terus cuma percaya batu hitam menghapus dosa. Kamu lebih percaya mana? Allah apa batu hitam? Jawab. Dah. Tunjukkan dalilnya di mana, ayatnya di mana. Halo Bang Juma, bisa ngomong apa enggak? Halo monitor, halo. Gimana lari? Takut ya? Takut ya, lari. Takut ya. Gak bisa Teman-teman jawab ya. sudah mendengarkan jawabannya? Gak bisa Teman-teman jawab ya. ada yang mendengar jawaban orang ini? Yo, kamu Dari mana ilmunya? Dari mana ilmunya? Orang Kristen mendapatkan teori menggantung Tuhannya sendiri di atas pohon toge bisa menghapus dosa. Ada yang dengar jawabannya teman-teman? Gak perlu dijawab, kan gak ada di Alkitab. Ngapain dijawab? Teman-teman ada yang dengar jawabannya? Enggak ada. Enggak ada. Saya sudah Berarti bilang, Tuhan Yesus berarti orang itu ini nggak adalah digantung di atas sampah pohon. dunia. Nah, mulai kan menghujat mulai. Sekarang kamu terjemahkan kembali Galatia 3 nomor 13 ke dalam bahasa Yunani. Saya mau dengar. Kata salib di situ bahasa Yunaninya apa? Silakan. Sebenarnya bisa bahasa Yunani. Saya enggak bawa Alkitab di sini cuma. John, masih mampu nggak? Kalau nggak, angkat bendera putih. John. Si John lagi ngobatin bisul, Guru ndak? Coba periksa nadinya Om. Masih bergerak enggak? Iya. Coba. Jones. Hello Jones. Halo, assalamualaikum. Duh, mana Bang Juma? Dijawab dulu pertanyaan saya, Bang Juma. Saya tanya apa tadi? Bang Juma lebih percaya mana, batu hitam apa Allah yang menghapus dosa? Ayo. Nggak bisa jawab kan? Itu tadi sudah kujawab semua, Bung. Hajar Aswad itu yang kamu katakan salah satu metode yang dilakukan, amalan-amalan yang dilakukan dalam Islam sebagai amalan penebus dosa adalah melakukan hijrah perjalanan menuju ke Mekah menyentuh Hajar Aswad. Satu, berpuasa
Dua, berinfak, membuang sampah, duri yang ada di jalan. Itu semua adalah amal-amalan penebus dosa, penghapus dosa. Sama seperti orang Yahudi. Orang Yahudi bakar tai sapi, penebus dosa. Orang Yahudi mencium bara api, batu bara, menebus dosa. Sama kami. Nah sekarang di Kristen menggantung Tuhannya di atas pohon, menghapus dosa, itu ilmu dari mana? Woi, kotoran kloset, kenapa kau lari? Ini ada klosetnya di bawah nih, Gurunda nih. Sedot. Sedot WC. Dulu sedot WC nama akunnya nih. Sedot. Sedot, bangun. Ya. Yo, kenapa? Silakan. Mau nanya apa? Ya, silakan Gurunda. Ya, dari mana Kristen menghapus dosa dengan cara menggantung sembahannya sendiri di atas pohon? Jawab. Itu kan pengetahuan umum. Itu pengetahuan umum, apanya mau dipertanyakan lagi? Dari mana agama Kristen mendapatkan konsep menghapus dosa dengan cara menggantung Tuhannya sendiri di atas pohon? Jawab. Dari Alkitab kan? Ya, dari mana konsep itu didatangkan?